الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah alamin di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, Alhamdulillah alamin di hari ini kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jadi pemirsa di rumah jangan sampai lewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, privacy jangan jadi konsumsi. Tuh yang pertama ya, seperti apa pembahasannya. Nah nanti kita akan sikapi. Yang kedua, selamat datang bulan Muharram. Kira-kira ibadah apa saja yang kita bisa lakukan di bulan-bulan haram ini ya. Dan yang ketiga, rezeki tidak akan tertukar. Waduh, kalau kita benar-benar tahu akan ilmunya, maka kita akan tenang mencari rezeki. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Erik Yusuf, Syekh Ahmad Al-Misri, dan Coach Reza Anggara. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan untuk pemirsa di rumah tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M. Jangan kasih kendor ya. Yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Sedikit lagi insya Allah corona akan pergi. Amin ya robbal alamin. Dan baik, kita akan langsung masuk ke dalam tema kita yang pertama, privacy jangan jadi konsumsi. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bib Ali gimana nih? Ya, sehat terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah guru Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah.
Semoga semua juga pemirsa semua ini dalam kondisi yang sehat walafiat semua ya. Amin ya Allah, amin. Yang sakit semoga segera disembuhkan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan corona, COVID semuanya pergi jauh-jauh. Amin. Bukan hanya dari Indonesia saja, dari seluruh dunia. Dunia, Ya. amin. Amin ya Allah. Kabul, ya Rabbal kabul, Alamin. amin, amin, amin. Ya. Ya Allah. Nah, tema kali ini Bib tentang masalah privacy atau privasi kalau bahasa Indonesianya. Kita juga harus bilang sama corona, kita punya privasi, jangan deket-deket dong. Masa coronanya juga mau masuk? Nah, ini jadi masalah kita ya. Apa sih privasi? Begini, kalau kita lihat privasi dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI itu, privasi itu sebetulnya kebebasan atau keleluasaan ya atau ruang bagi pribadi. Jadi keleluasaan pribadi, ruang buat pribadi, kebebasan buat pribadi gitu. Yang kalau bisa diterjemahkan secara umum, jadi satu kehidupan ya pribadi atau seseorang yang terbebas dari apa? Dari pengawasan, dari gangguan orang lain. Nah ini privasi itu seperti itu. Nah karenanya kalau kita lihat, apakah kita punya privasi? Bagaimana itu privasi? Coba. Kalau seperti Bib Ali ya, orang terkenal, orang populer gitu ya. Ya Allah, tokoh-tokoh, selebriti, apalagi artis tentunya. Mereka itu sulit sekali punya privasi. Kenapa? Karena kan pasti juga nih ya, jamaah di rumah ini kalau misalnya ngelihat ada orang terkenal, apalagi dia ngefans, artinya dia seneng, pasti pengen foto kan gitu. Pengen foto bareng, pengen kenalan. Ada bahkan yang dulu kalau lewat ada yang pengen nyubit saking gemesnya gitu ya. Itu sulit buat orang-orang yang populer dan terkenal punya privasi. Mau kemana saja dia ketemu orang yang lainnya, itu akan kemudian orang-orang ingin mendekatinya. Karenanya ada contoh-contohnya. Misalnya dulu ya, saya lihat itu artis terkenal sekali, Bib, namanya Michael Jackson. Itu kalau mau belanja aja dia harus menyamar. Karena apa? Karena kalau orang lihat, waduh dia nggak bisa gerak dia. Semua orang kumpul minta tanda tangan, minta foto dan lain-lain. Nah, jadi yang namanya tokoh-tokoh semuanya itu akan sulit ya kalau orang populer punya privasi. Nah makanya mereka itu pingin sekali punya privasi. Sampai akhirnya anaknya Michael Jackson ini kalau misalnya pergi dia dikasih topeng. Supaya nggak kelihatan anaknya itu. Karena takut kalau misalnya orang-orang kenal sama nanti akan sulit bergerak. Nah bahkan kalau kita lihat ada ya dulu juga informasinya gini. Sampai saking semua orang senang, media-media itu juga kan jadinya ingin ya yang namanya berita-berita tentang tokoh-tokoh terkenal ini. Jadi ada yang namanya paparazzi. Wah, tahu Bi paparazzi? Bukannya papanya si Razi, bukan Mama Razi, bukan. Paparazzi itu orang yang fotografer atau orang media yang ingin mengambil gambar-gambar atau berita-berita dari kehidupan artis-artis atau tokoh-tokoh terkenal. Sampai pernah ada satu putri ya, istrinya Pangeran Charles tuh ya, Lady Di itu sampai meninggal karena dikejar paparazzi. Karena ingin mendapatkan informasi tentang kehidupan pribadinya. Nah yang kita sendiri seringkali kan gak mau ada orang yang tahu misalnya ini kehidupan privasi nih gitu ya. Ada yang membatas-batasi. Nah inilah yang namanya privasi itu sendiri. Nah bagaimana privasi di dalam pandangan atau di dalam tuntunan agama? Nah alhamdulillah agama kita ini ya kafah, menyeluruh. Karenanya ada yang namanya tuntunan tentang privasi ini. Misal bahkan di dalam rumah, nah, tadi dibacakan ya oleh adik tadi ayatnya di surah An-Nur ya, ayat 58. Ada salah samarot, ada 3 tempat yang diatur. Ya kata Allah ini salasu auratil lakum. Jadi aurat kalian itu 3 aurat kalian. Itu kalau di dalam rumah. Pertama apa? Bahkan anak-anak yang masih kecil pun tidak boleh sembarangan di 3 tempat ini masuk. Apalagi orang lain. Pertama adalah min qobli sholatil fajr. Jadi sebelum sholat fajar. Nah kalau sebelum sholat subuh
Itu tentu kan. Mau masuk kamar orang tua, mau masuk kamar siapapun, wah itu hati-hati. Karena di sana orang lagi tidur, orang lagi melakukan apapun dan lain-lain. Ini tidak boleh sembarangan kita. Nah itu makanya disebut aurat. Jadi nggak boleh, walaupun ini orang tua sendiri nih, kita mau masuk kamar orang tua sendiri. Atau kita mau masuk kamar anak kita sendiri. Nah ini diatur ya. Bahkan ini ada dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua itu ketika di waktu orang-orang melepaskan pakaian luarnya gitu ya. Orang-orang melepaskan pakaian luarnya. Wahina tadu'una thiyabakum minaz zahirah. Jadi artinya ketika orang itu kan kalau panas, jangankan di Arab dulu ya. Ini kan turunnya ayat ini di Arab yang panas sekali. Di Jakarta saja atau di tempat-tempat yang panas, kalau siang-siang kita nggak ada AC, adanya AG, angin gelebuk gitu ya. Itu biasanya dibuka tuh baju luarnya, tinggal baju dalamnya. Nah itu di saat-saat seperti itu nggak boleh juga. Masuk ke ruang, masuk ke kamar dan lain-lain. Itu ada yang disebut aurat itu. Dan yang ketiga, ini adalah ketika wamin ba'di sholatil isya. Setelah sholat isya. Setelah sholat isya nggak boleh. Begitu. Harus minta izin, harus mengetuk, harus segala macam. Nah ini diatur sekali. Jadi agama Islam itu secara esensinya betul-betul juga mengatur permasalahan privasi seseorang. Ya, ada juga, ini kan di dalam rumah nih Bim, sesama keluarga. Ada yang diatur juga di dalam surah yang sama, ya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, ya jangan orang beriman, jangan kalian itu masuk ke rumah orang yang bukan rumah kamu, ya hatta sampai tastanisu wa tusalimu, sampai kamu diberi izin atau memberikan salamnya dijawab ala ahliha, oleh orang yang punya rumah. Oh, jadi sampai diatur sedetail itu. Jadi jangan kita masuk rumah orang sebelum kita kemudian diberi izin atau memberikan salam, salamnya dijawab, itu nggak boleh gitu. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam hadis ya, dalam hadis nih, Abu Musa itu pernah mau berkunjung ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu 3 kali mengetuk, 3 kali tidak dijawab, sampai akhirnya kembali lagi. Kenapa? Karena mengikuti tuntunan hadis Rasulullah SAW, ya bahwa tidak boleh orang itu sembarangan. Dan juga ada hadis ketika Rasulullah menyisir ya, ada orang yang kemudian mengintip begitu. Itu sebetulnya dalam hadis, kalau orang yang mengintip itu dilempar misalnya ya, sampai matanya kena gitu, kemudian terluka, tidak ada dosa gitu. Itu bukan artinya kita harus ngelempar, bukan. Tapi artinya intinya hadis itu pesannya bahwa tidak boleh kepoin orang, ngintip orang, ingin tahu gitu, tidak boleh. Apalagi kalau di dalam ayat surat Al-Hujurat ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Tajassus itu kan nggak boleh cari-cari kesalahan orang, kepoin orang, ngelihat orang seperti apa. Nah ini terjadi saat ini. Yang terjadi bagaimana? Membingungkan. Kalau dulu orang-orang punya privasi, jadi orang juga takut melanggar privasi masing-masing. Kalau sekarang dengan sosmed dan lain-lain, malah orang tuh mengumbar privasinya. Mengumbar aib, ya kan? Curhat malah di sosmed. Rumah tangga ada yang berantem suami istri, malah kemudian curhatnya di sosmed. Wah ini kan jadi privasinya jadi acak-acakan. Nah disinilah yang kemudian ada orang-orang yang memang mungkin juga mencari sensasi dari itu semuanya. Mencari followers gitu ya, subscribers dan lain-lain, sampai akhirnya ini dilanggar. Ya, jadi intinya adalah kita masuk ke privasi orang nggak boleh, dan kita sendiri kemudian mengumbar aib dan lain-lain juga, itu juga dilarang, nggak boleh. Inilah ada tuntunannya semuanya. Nah karenanya kalau kita lihat betapa agama ini menjaga masuk ke dalam, kalau Imam Nawawi itu memasukkan hadis-hadis ini ke dalam hadis-hadis adab. Jadi ada etikanya, ada adabnya. Di dalam kita kehidupan sehari-hari, bergaul dan lain-lain itu ada adabnya. Jangan kita melanggar privasi orang. Bahkan bertanya sesuatu yang sensitif, ya itu pun
melanggar privasi. Nah, disinilah adabnya. Ya, karenanya ketika kita memahami ini semuanya, tentu kita akan lebih nyaman berteman, bersosialisasi akan lebih nyaman. Karena kalau kita melanggar, akhirnya apa? Akhirnya saling membuka aib, saling cari-cari kesalahan. Setelah itu apa yang terjadi? Jadilah gibah, jadilah kemudian tadi itu. Ketika orang privasinya dilanggar, pasti kan ada satu yang tidak suka gitu. Atau misalnya ada orang yang kemudian mengumbar. Jadinya apa yang terjadi? Jadinya jadi bahan pembicaraan orang-orang banyak, dan pembicaraan orang-orang banyak yang membicarakan hal-hal yang buruk, bisa jadi kita terjebak di dalam dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati dengan dosa jariah. Nah, kan kenapa dosa jariah? Dia posting sesuatu yang belum tentu benar, atau yang benar tetapi buruk masuk ke dalam gibah. Akhirnya berjuta-juta orang di sosial media ini membenarkan itu. Apa yang terjadi? Kita terjebak di dalam dosa-dosa seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tuh ya, jadi privacy ini kita harus jaga dan kita memang juga punya privacy. Privacy ini bisa dibilang apa ya, sebuah akhlak yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita melewatinya, Masya Allah ya. Dan baik pemirsa di rumah, Masya Allah, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang kedua, selamat datang bulan Muharram. Kira-kira ibadah apa saja yang kita bisa lakukan di bulan Muharram bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Al-Misri. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan pertama kalinya dalam sejarah. Beliau dulunya adalah seorang budak berkulit hitam legam dari Habsyah atau kini dikenal dengan negara Ethiopia. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah dari pasangan Rabah dan Hamamah. Bilal bin Rabah menjadi seorang muslim ketika ia masih menjadi seorang budak. Saat sang majikannya tahu ia memeluk agama Islam, ia disiksa setiap hari agar ia meninggalkan agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pernah melihat Bilal dihukum oleh majikannya bernama Umayyah di bawah terik matahari sebuah padang pasir. Selain itu lehernya serta tangan kakinya pun diikat. Bilal ditelentangkan menghadap matahari dan dadanya diletakkan batu yang besar sampai nafasnya terasa sesak. Melihat hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq pun merasa sedih. Kemudian membayar mahar kepada Umayyah untuk membeli Bilal kepadanya. Setelah memiliki Bilal, Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal dan menjadikan Bilal seorang muazin karena suaranya yang merdu. Sejak itulah Bilal selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Bahkan Bilal ikut berhijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah, tempat tinggalnya pun tidak jauh dari tempat tinggal Rasulullah. Bilal menjadi ahlul sufah di sekitar area Masjid Nabawi bersama para sahabat Nabi. Sementara Rasulullah berada di sebuah bilik yang masih menyambung pada kawasan Masjid Nabawi. Selain itu, Bilal selalu menjaga Rasulullah kemanapun dan dimanapun Rasul berdakwah, bahkan dalam keadaan peperangan atau dalam keadaan sholat. Pada zaman itu, untuk mengetahui masuknya tiap-tiap waktu ibadah sholat, Rasul hanya mengandalkan bayang-bayang matahari melalui malaikat Jibril. Selanjutnya umat Islam berkumpul terlebih dahulu ketika waktu bayang-bayang matahari itu muncul. Selain itu, menurut sejarah, pada masa itu umat Islam juga bermusyawarah mencari alternatif lainnya seperti meniupkan trompet dan lonceng. Namun hal tersebut tidak jadi terwujud sebab menyerupai tradisi kaum Yahudi dan Nasrani. Akhirnya, sahabat Abdullah bin Zaid menawarkan kepada Rasulullah SAW agar panggilan yang baik, yaitu 4 kali seruan Allahu Akbar, 2 kali seruan Asyhadu alla ilaha illallah, 2 kali seruan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali seruan Hayya 'alas shalah, 2 kali seruan Hayya 'alal falah. Lalu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah menyetujui pendapat Abdullah dan mempercayakan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan panggilan sholat yang kita kenal saat ini, yakni azan. Maka Bilal pergi ke tempat yang tinggi di dekat Masjid Nabawi. Ia mengumandangkan azan pertama kalinya dalam sejarah Islam dengan suara yang lantang dan merdu.
Sejak itulah Bilal bin Rabah dikenal sebagai muazin di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Rasul wafat setelah mengerjakan haji wada, Bilal tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Setiap kalimat "aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", Bilal selalu menangis, terbata-bata, kemudian tersungkur. Untuk mengusir sedihnya dan kerinduan terhadap Rasul yang begitu besar, Bilal pun hijrah ke kota Damaskus dan wafat pada tahun 20 Hijriah. Itu dia informasi mengenai muazin pertama, Bilal bin Rabah.